Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, di sini teman-teman yang ingin masuk ke dalam atau ingin bertanya di dalam kajian terbuka dengan judul peran pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini bisa langsung ke story Instagram Gemini Hukum Brawijaya dan langsung mengetik beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibacakan selama berjalannya diskusi dengan Mas Ganjar Pranowo selaku pemateri pada siang hari ini. Sementara menunggu Mas Ganjar, kawan-kawan dipersilahkan. Sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan kajian pada siang hari ini yang diinisiasi oleh Gemini Hukum Brawijaya, bisa langsung ke story Instagram Gemini Hukum Brawijaya dan menuliskan pertanyaan di question box yang nanti akan dibacakan oleh moderator secara acak. Silakan teman-teman yang belum, selagi menunggu Mas Ganjar bersiap.
Ya teman-teman, kebetulan Mas Ganjarnya lagi ada telepon sebentar, jadi selagi menunggu, mungkin teman-teman yang mempunyai beberapa pertanyaan terkait dengan tema kajian pada siang hari ini bisa langsung ke story Instagram GMNI Hukum Brawijaya dan langsung mengetik pertanyaannya di question box yang sudah disediakan di sana. Nah, nanti pertanyaan kawan-kawan di sini semuanya akan dibacakan secara acak oleh moderator selama berlangsungnya kajian. Silakan teman-teman yang belum bertanya atau memiliki beberapa pertanyaan. Halo Mas, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Ya, langsung kita mulai Mas. Oke, silakan. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Selamat siang kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ana Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa yang akan mendampingi diskusi pada siang hari ini yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, telah hadir bersama kita Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat, merdeka. Mereka sudah mengawali pagi dengan makan pisang dan mendengar lagu Metallica, Mas, kira-kira Mas. Oh ya, nggak boleh orang puasa kok makan gimana. Oh iya Mas. Iya Mas, langsung kita mulai nih Mas. Oke. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan banyak persoalan. Tentunya yang paling besar ialah terkait dengan COVID-19. Nah, berdasarkan data terakhir per hari Sabtu tanggal 25 April, kasus COVID di dunia telah mencapai 2,8 juta dengan 197.000 diantaranya meninggal dunia dan 798.371 diantaranya dinyatakan sembuh. Nah, virus ini telah menjangkit sekurang-kurangnya terdapat 210 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, berdasarkan data pemerintah, per Sabtu tanggal 25 April tahun 2020, terdapat 8.011 kasus positif di Indonesia, dengan diantaranya 689 meninggal dunia, dan 1.002 lainnya dinyatakan sembuh. Nah, selanjutnya, provinsi dengan jumlah kasus terbanyak ialah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 3.599 kasus, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan 575 kasus. Nah, dengan lonjakan besar yang terjadi di Jakarta, Pemprov Jakarta mengambil langkah dengan melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kepala daerah di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu berhak mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan yang nantinya akan disetujui atau ditolak oleh Menteri Kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas di Pemprov Jateng melihat sudah ada 575 kasus positif sampai saat ini? Apakah Pemprov Jateng akan melakukan PSBB atau tidak? Monggo Mas Ganjar. Ya, pertanyaan Anda itu seperti pertanyaan wartawan pada umumnya yang memang rata-rata apakah mau PSBB atau tidak. Sebenarnya PSBB itu apa? Produk PSBB itu kan satu, mereka work from home. Loh, ini sudah work from home. Pegawai Pemprov Jateng itu 70% sudah work from home. Pelajar, mahasiswa kayak kalian ini kan semua juga sudah belajar di rumah. Sebenarnya sudah. Yang belum adalah yang tercecer, yang mesti ada. Dan memang saya selalu mengingatkan, mau lockdown istilahnya, mau PSBB, apapun yang terjadi, intinya dibatasi dengan skala yang besar. Nah, pada saat itu, mari kita berhitung secara komprehensif.
Apa sih yang dilakukan? Kalau kemudian kita melakukan tindakan itu bagus banget. Karena kemungkinan social and physical distancing bisa dilakukan. Sehingga kurva yang naik tinggi itu bisa ditekan, ya, ditekan. Kalau kita melakukan tindakan itu. Nah pertanyaannya adalah, mari kita bicara kesiapan. Contoh, kalau kamu PSBB udah kamu hitung belum? Berapa yang akan dibantu? Siapa yang akan dibantu? Berapa logistik yang kamu punya dan bagaimana mendeliver itu dengan baik kepada orang yang berhak, ya. Terus kemudian kalau itu sudah, kira-kira bagaimana kita memperhatikan sistem distribusinya, transportasinya, lalu bagaimana menjaga keamanan. Tahu sekarang penumpang gelapnya sudah muncul kan? Ada yang pilok tembok, ada yang buat selebaran, ada yang kirim WA. Intinya tanggal 30 katanya mau menjarah. Hati-hati. Jadi beberapa yang terjadi dari pengalaman banyak negara kita mesti belajar. Kalau saya suruh pilih, saya pilih tidak PSBB. Kalau saya suruh pilih, karena apa? Pilih yuk kita menertibkan. Maka peran umpamakan kan GMNI, bisa nggak? HMI, PMII, ya demonya diganti sekarang. Demonya mengedukasi masyarakat, karena ini musuh bersama dan tidak kelihatan. Ini national interest. Hari ini dibutuhkan nasionalisme dari semua untuk bergerak. Hentikan cacian, hentikan makian. Ya. Mari kita berbuat. Tolong sesama. Mana nilai-nilai gotong royong kita. Ya. Daripada memaki lebih baik menolong. Nah, yang seperti ini mesti kita dorong. Meskipun kalau saya lihat dari peta yang ada di Jawa Tengah, beberapa daerah seperti Semarang Raya sudah kita tawari 1 minggu ini dilakukan pengetatan dan tindakan yang tegas. Kalau kemudian dia tidak bisa, masyarakat artinya tidak bisa berkontribusi untuk tegas, baru kemudian ya sudah kita PSBB-kan daripada kemudian ini grafiknya meningkat. Jadi ada banyak pertimbangan yang kita pakai untuk menuju ke sana. Gitu. Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi kan sebelumnya juga jajaran Pemprov Jateng udah melaksanakan work from home atau WFH sejak 18 Maret. Nah, itu kan diatur di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan COVID di lingkungan instansi pemerintah. Nah, yang perlu ditanyakan di sini adalah bagaimana sih cara Pemprov Jateng sendiri untuk menjamin keefektivitasan kerja dengan sistem WFH yang dilaksanakan oleh ASN Pemprov di Jateng, Mas? Nah ini kayak gini nih. Cara kerja saya kayak gini, cara kerja saya pakai ini. Kalau pemerintah Jawa Tengah nggak kaget, karena hampir semua OPD kami, semua sudah punya akun medsos dan itu sudah kerja sejak saya jadi gubernur dulu. Jadi sudah terbiasa kerja secara virtual. Buat kami sih tidak sulit. Saya orang yang setuju dari awal work from home, ada atau tidak ada COVID ini, kita udah desain agar mereka sebagian bisa bekerja di rumah, agar bisa lebih efisien. Rata-rata sih kalau kawan-kawan di Pemprov Jateng udah nggak kaget, karena udah terbiasa kerja dengan gubernurnya secara virtual, bahkan kerja dengan masyarakat secara virtual. Nah kalau Anda lihat medsos kami, Twitter umpama, lapor group umpama, terus kemudian Instagram kami umpama. Kalau Anda lihat, Anda sudah bisa ngecek sendiri berapa menit, berapa jam mereka merespon, dan bentuknya seperti apa mereka merespon. Jadi relatif sebenarnya kalau kawan-kawan dari Pemprov Jateng udah siap. Yang sekarang kita mesti dorong adalah di level kabupaten kota. Belum semuanya siap. Jadi masih banyak pejabat yang gayanya itu masih minta dilayani. Jelei, pejabat yang nyebelin gitu masih banyak. Ya, nyebelin gitu. Wah ini saya orang sibuk. Ya, semua orang masih sibuk. Kamu dibayar rakyat yang mesti mau lah begitu. Jadi kalau di Jawa Tengah sih provinsi udah biasa begitu. Jadi selama ini sudah efektif ya kinerja ASN di Pemprov? Ya efektif banget sih belum lah ya, tapi kemudian ada improvement, terus kemudian ada upaya-upaya peningkatan terus kita lakukan begitu ya. Jadi tapi tidak jadi persoalan mereka kerja di rumah dengan tugas-tugas yang saya berikan, dan kami hampir tiap hari melakukan fit call seperti ini atau sekedar menggunakan WA group, dan saya sudah terbiasa memberikan perintah-perintah dengan WA ya, dan mereka bisa kerja respon bagus kok. Nah, jadi kita beralih nih Mas ke pembicaraan pemerintah pusat. Jadi selama ini sih pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa produk hukum untuk menanggulangi COVID-19 ini. Di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,
terdapat Perpu nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Juga ada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID. Ada Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan COVID. Dan ini nih yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Nah, di sini bagaimana sih Mas kewenangan pemerintah provinsi dalam pembagiannya, pembagian tugas pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 ini? Terus bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Provinsi Jawa Tengah khususnya, Mas? Kamu mahasiswa hukum ya? Iya, Mas. Pantes dari tadi seneng banget baca aturan sampai lengkap-lengkap gitu ya. Oke lah gitu ya. Seneng banget baca nomor-nomornya. Aku denger aja udah sampai bosen gitu. Oke. Gini, aturannya sudah dibuat, maka tugas kita adalah melakukan dukungan. Apa yang kemudian dilakukan, umpama pembatasan teknisnya kan sekarang bagaimana mengatur traffic ini. Intinya mengatur traffic. Maka kemudian dibuatkan pos-pos checkpoint yang dilakukan. Ada yang di wilayah pusat, ada yang di wilayah provinsi, ada di wilayah kabupaten kota. Maka kita membuat seluruh kabupaten kota menyiapkan sendiri. Di jalur provinsi kami menyiapkan sendiri. Yang ada di pusat menyiapkan sendiri. Sehingga checkpoint-checkpoint ini dipakai untuk melakukan kontrol. Tapi buat saya itu tidak cukup. Seolah-olah sekarang kita itu seperti melakukan tindakan yang super ketat itu. Dan memang mungkin harus super ketat juga. Tapi paradigmanya biasanya diikuti dengan pertanyaan. Juga biasanya wartawan juga nanyanya gitu. Nanti hukumannya apa? Begitu. Nah, kita kan tidak sedang memburu maling, kita tidak sedang mengejar penjahat, tapi kita sedang menganjurkan rakyat kita untuk stay di tempat zona merah, untuk mereka tidak pulang. Mungkin agak dibalik. Kamu saya larang pulang ya, kalau kamu nanti ketahuan di checkpoint, kamu akan kita kembalikan lagi. Ya, tapi kamu tenang saja. Kalau kamu tetap mau tinggal, kamu saya kasih insentif. Insentifnya apa? Tak kasih bantuan. Kami menjamin bahwa kamu tetap bisa makan. Tolong kamu bersabar sebentar. Kalaulah kemudian ini 1 bulan katakan efektif, nanti kita ukur apakah kemudian itu tidak terjadi percepatan penyebaran dari COVID-19 ini. Kalau jawabannya iya, maka sebenarnya sudah selesai, bisa ditutup. Dan kemudian transportasi bisa berlalu lalang lagi. Tapi kalau itu tidak, maka bisa kita perpanjang. Mau 2 bulan, mau 3 bulan. Sebenarnya 2 kali 14 hari bisa dipakai untuk mengukur. Kalau semuanya tertib. Seperti yang terjadi di Vietnam sekarang sudah dibuka. Terus kemudian seperti yang terjadi di Taiwan, di Taipei itu semuanya kemarin saya wawancara dengan mereka yang ada di sana. Malah tidak ada lockdown, tidak ada PSBB, tidak ada. Jadi apa yang dilakukan ya, masyarakatnya tertib. Mungkin ini yang saya butuh ya kawan-kawan dari GMNI mungkin. GMNI turun ke jalan boleh kok. Izin aja sama pemerintah, berpartner, tapi turun ke jalannya sekarang mengedukasi masyarakat. Tidak pakai masker itu bahaya. Kamu bergerombol itu bahaya, maka harus pulang. Ya. Kamu harus sering cuci tangan. Sadarilah bahwa kamulah yang bisa menularkan. Nah, gerakan-gerakan ini kita tunggu sekarang. Ini mahasiswa masih agak asik ini. Saya kepingin mahasiswa bergerak nih sekarang. Bergeraknya lain. Bergeraknya sekarang membantu menyadarkan teman-teman kita sendiri untuk semuanya bisa sadar bahwa yang bisa melawan COVID-19 ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya dokter, tapi individu dari masing-masing kita. Bagaimana caranya? Senjatanya gampang. Senjatanya nih, saya kasih tahu. Nah, saya sediain terus. Cuci tangan, pakai sabun atau disinfektan sesering mungkin. Anda tidak pernah tahu Anda pegang handphone, Anda pegang duit, ya, apalagi masih pegang-pegang orang, jangan. Itu berbahaya, ya. Sering cuci tangan. Lalu pakai masker, itu sebuah kewajiban sekarang. Pakai masker ini akan bisa membantu kalau Anda kemudian batuk, bersin, ya, ada droplet yang muncul itu sebenarnya ditahan. Kalau kita pakai ini, pakai masker, maka kita sudah menahan diri. Anda juga bisa menahan diri.
Nah, artinya tidak akan terjadi situasi seperti ini, kita sehat. Ya. Terus kemudian apa? Kita sadar bahwa kita harus sehat, olahraga, makan bergizi. Hanya itu yang dibutuhkan. Nah, kalau itu bisa dibutuhkan dan semuanya tertib, oke. Naik angkot berjarak, tertib, oke. Mau makan ngantri, tertib, oke. Tapi problemnya kan kita tidak oke, karena tidak tertib kan? Masih nongkrong, ngopi, udah tutut, leda-lede, itu, agak dewe kan? Nah, itu yang nggak boleh. Maka kemudian kita lakukan tindakan-tindakan ini. Maka di dalam PSBB DKI kita mensupport, kita menyiapkan. Kecuali. Kalau Pemprov cuma ada 5 checkpoint kok. Kita nyiapin 2 cadangan kalau nanti Surabaya Raya akan dilakukan PSBB. Kami antisipasi, maka yang mau masuk dari wilayah timur akan kita tambah 2 checkpoint lagi. Dan ini cara implementasi aturannya seperti itu. Dan saya sudah minta pada Pak Menko Maritim Investasi yang sekarang adalah ad interim Menteri Perhubungan, saya sampaikan pada beliau, Pak, boleh dong Pak kasih keleluasaan di kita biar kita bisa improve dengan segala lokalitasnya begitu. Oh iya ya, saya kasih Mas Ganjar, saya kasih begitu. Artinya biar kita bisa menyampaikan kepada mereka dan kalau kamu nekat pulang tak karantina loh, begitu. Kalau nggak kita bawa polisi, kita bawa TNI, kita paksa. Nah itu bagian dari orang untuk ya yang seperti ini mesti kita sadarkan. Tapi membangun kesadaran kolektif itu hari ini sangat penting. Ya baik Mas, terima kasih Mas tanggapannya. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Silakan. Di sini pertanyaan dari kawan-kawan akan dipilih secara acak oleh admin Gemeni Hukum Brawijaya yang nantinya sekarang akan saya bacakan sesuai dengan yang kawan-kawan tanyakan. Yaitu yang pertama Mas, dari @arianti_ratma. Bagaimana cara Pak Ganjar mengawasi orang yang kehilangan pekerjaan akibat virus ini? Loh gampang saja, wong kita sudah ada kartu prakerja kan, daftar aja ke sana. Nah kemarin ada problem karena hang, karena semuanya kan masuk ke satu sistem saja, sehingga sistemnya hang kemarin. Maka apa yang kita lakukan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi sama Kabupaten Kota, langsung saya minta untuk backup mereka, daftar mereka, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan jaminan itu. Atau yang kedua, ya kira-kira begini pertanyaannya, kalau kita kehilangan pekerjaan, kita nangis, kita nyalain orang, atau kita berusaha mencari alternatif pekerjaan lain. Itu yang mesti kita sampaikan. Tapi sekarang jualan sulit. Sekarang seluruh dunia sulit. Ya lagi, sekarang seluruh dunia sulit. Cari uang sekarang sulit. Sekarang seluruh dunia cari uang sulit. Ini masalah di dalam bumi. Maka apa yang mesti kita lakukan? Hanya butuh 2 hal saja. 1 kreatif, 2 inovatif. Nah, kreasi dan inovasi ini yang hari ini perlu duduk secara virtual maksud saya, perlu ngobrol bersama-sama untuk kita bisa bicara. Contoh nih ya, banyak teman-teman di rumah membuat makanan. Semua orang kan butuh makan dari ini. Saya kira work from home atau work in the office itu sebenarnya kan sama saja. Sama saja. Dia hanya beda tempat saja kok. Satu virtual, satu real gitu. Tapi kalau lapar kan makan. Kalau haus kan minum. Kecuali puasa siang nggak boleh. Nah, kalau kemudian mereka perlu kan ya dikirim. Mungkin yang sekarang tidak diperlukan apa? Baju, ya udahlah sekarang pakai seadanya begitu ya. Kecuali saya harus pakai kampanye terus ini. Nah, atau kemudian orang mau beli sepatu, enggak lah. Mungkin yang laku sekarang pulsa, yang laku handphone karena mereka butuh bicara seperti itu. Nah, kenapa kita tidak membuat yang seperti itu? Geser jualan pulsa, geser jualan makanan, geser jualan apa yang sekarang dibutuhkan? Masker. Ya. Atau barangkali dia punya bisnis, platform bisnis yang bisa didorong. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu ke pasar ya. Ibu belinya order ke kami lewat aplikasi ini. Nanti tahu-tahu kami antar. Pedagang-pedagang, Anda nggak usah jual di pasar ya. Boleh nggak sekarang ada daftar listing ke platform kami. Nanti kita pertemukan ini sebagai marketplace. Kemudian nanti hanya butuh tim, apakah itu ojek konvensional, apakah itu mahasiswa nganggur yang sekarang lagi belajar di rumah, cari kerjaan, terus kita list. Mereka menjadi transporternya untuk bisa mengirim. Sebenarnya ada banyak hal untuk mengantisipasi, jadi bukan hanya begini saja terus kemudian diminta, tapi mari kita kembangkan otak kita, pikiran kita, relasi kita untuk kita bisa bangun begitu. Ya saya beberapa kali membeli, Pak Ganjar saya nggak bisa kerja,
Ini istri saya jago masak Pak, ini saya bisa masak kering tempe, saya bisa membuat apa dendeng. Oke dong, saya beli dong, kirim ya. Kirim, kita beli. Pak, saya punya madu Pak. Oke ya, kirim ya. Oh, ulah, nggak usah beli di supermarket. Kita beli warung tetangga. Bahkan kemarin ketika saya mau kasih bantuan, ada kita apa mau kita pakai sodakoh lah ya, bantu-bantu warga begitu. Saya bilang sama staf saya, tolong saya belikan beras, tapi jangan beli di pasar. Apa tolong disisir itu warung-warung di sekitar rumah jabatan ini, belilah di warung-warung itu kan jadi dia laku Ya. Nah inilah yang kemudian kita memikirkan ke sana, butuh anak-anak pinter, teman-teman mahasiswa apa GMNI barangkali yang belajar IT, yang belajar marketing, yang belajar ekonomi, hari ini Anda dibutuhkan, hari ini butuh kita KKN, atau barangkali yang mahasiswa kedokteran dari GMNI merelakan diri angkat tangan, Mas, saya siap diterjunkan. Ayo, terjunkan kemana? Mendampingi warga yang masyarakat di desa. Saya membuat apa namanya Jogotongo. Ya, saya tunjuk ini ya. Nah, ini Jogotongo ini adalah cara kita bergotong royong. Kalau anak game ini mesti paham apa itu gotong royong, kan? Inilah negara membutuhkan. Ini levelnya di RW. Apa yang mau saya katakan? Kalau di RW ada yang kehilangan pekerjaan, ya sudah dia pulang, di RW itu dia nganggur, kita bantu. Kan bantuan kira-kira 3 bulan nih. Terus kemudian ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Yang tidak cukup jangan marah-marah, kita iuran. Dulu waktu ibu saya, nenek saya, itu kalau di kampung-kampung, nggak punya garam, nggak punya bawang, itu coba teriak aja. Cuman buka jendela teriak aja. Minta cabai, minta garam, minta bawang, tuker-tukeran. Bahkan diantri sayur. Itu sebenarnya kekerabatan yang tidak dimiliki oleh banyak negara di Eropa atau di Amerika. Di kita punya kok. Di kita bisa ada warung hidup, apotek hidup. Kenapa tidak tanam itu? Sehingga kalau kemudian kehilangan pekerjaan, karena PHK bukan berarti dunia kiamat. Harus bangkit lagi. Nah tugasnya adalah kawan-kawan mahasiswa itu memotivasi. Yang belajar psikologi motivasi, yang belajar platform ngajarin, yang belajar ekonomi, bicara ekonomi kreatif umpama begitu ya, sehingga bisa membantu mereka. Mudah-mudahan menjelaskan ya. Iya, Mas. Jadi mungkin kesimpulannya bercocok tanam itu menjadi suatu kegiatan yang relevan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selama di rumah aja atau apa, kita bisa bercocok tanam. Oh keren banget itu, betul. Kalau kamu bisa tanam sayur, sekarang di rumah punya beras, atau punya jagung, atau punya singkong, kita bisa makan dengan diversifikasi pangan, nggak usah beli. Tanam apa, cabai di depan rumah bisa, bayam, sawit, tomat, semuanya bisa. Ya, sehingga dulu ada konsep warung hidup bisa lagi. Nah, teman-teman GMNI umpama yang pertanian, mau nggak mengembangkan ini? Umpama hidroponik atau pertanian urban, ya urban farming. Terus kemudian menggunakan lahan-lahan sempit. Kalau tidak pertanian yang nempel di dinding itu, tahu kan? Pakai peralon, pakai hidroponik dan sebagainya. Itu saatnya sekarang kita berkarya. Maka kalau dulu saya tanya sama senior-senior yang PNI dulu, bapak-bapak, ibu-ibu senior, para anggota PNI dulu, Anda dulu kalau rapat gimana? Nggak ada iuran uang. Yang sini bawa beras, bawa jagung, bawa singkong ya. Terus kemudian ada bawa tempe, bawa masakan, terus kemudian kita rapat partai waktu itu. Dan kemudian didukung ini, sehingga makanannya bisa macam-macam. Rasanya juga macam-macam, nggak apa-apa. Dan itu kekayaan kita. Siapa bilang kita nggak bisa makan kan? Wong kita ngomong sama tetangga aja bisa kok. Maka kemanusiaan yang adil dan beradabnya mesti ditunjukkan dalam format yang ini butuh persatuan Indonesia. Apa itu? Tetangga, bantulah tetangga sekitar. Itu kalau kemudian bisa dilakukan, oke. Dan hari ini buat yang muslim, yang sedang beribadah, puasa kan lagi suka membantu orang. Inilah momentum yang baik, gitu. Itu keren bertani itu, cocok tanam. Ya mungkin teman-teman yang GMNI Fakultas Pertanian mungkin bisa langsung dikembangkan beberapa motivasi-motivasinya. Jadi selanjutnya kita lanjut dari @garia_. Kenapa pemerintah daerah terkesan tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 ini? Bagaimana, Mas? Ya itu persepsi, koordinasi aja, bahwa tidak sempurna, iya. Ayo mau praktek mau nggak? Siapa tadi namanya? Yuk kamu tak ajak praktek ke Jawa Tengah yuk. Kami ikut rapat sama saya, biar kamu merasakan feels-nya seperti apa. Banyak kawan-kawan GMNI dulu yang magang. Awalnya kita kasih pertanyaan awal, kira-kira seperti apa? Dengan ngobrol aja begini. Semua negatif cara berpikirnya.
Tapi begitu kemudian dia praktek, dia kerja gitu, dia kaget-kaget. Ah, ternyata sulit ya. Coba kalau kamu jadi gubernur Jawa Tengah atau jadi gubernur Jawa Timur deh. Terus kemudian ada wargamu di Jabodetabek sana. Siapa yang mau ngurus? Ayo. Mau kamu kasih urus ke gubernur DKI, kamu urus itu, kamu perintahkan gubernur Jabar, atau kamu perintahkan Pak Presiden. Ayo tanggung jawabnya bagaimana? Ini tak kasih simulasi yang konkret aja. Maka kalau kamu ikut IG saya, ikut YouTube saya, ya, hari ini nasionalismenya perlu dibangkitkan. Jangan ada KTP lagi, yang ada hanyalah merah putih, itu warga negara Indonesia. Koordinasinya gimana? Terus, kita rapat terbatas dengan kabinet aja, sekarang kita diikutkan. Besok pagi kita ada rapat kabinet, kita diikutkan. Koordinasinya ketat. Bahwa pelaksanaannya belum sesuai dengan yang kalian pikirkan, iya memang gitu. Itu tidak mudah. Tapi kalau Anda lihat bagaimana caranya, saya tidak tahu apakah saya benar atau salah, tapi tidaknya saya coba untuk menginspirasi kawan-kawan semuanya. Umpama, kalau kamu ikuti IG saya, YouTube saya, mahasiswa yang ada di Semarang, di Solotigo yang jangkauannya dekat dengan saya, kemarin saya datangi satu-satu asramanya. Papua, ya kan? Terus kemudian dari Batak, ya dari Aceh, untuk menunjukkan bahwa ini caranya ngurus. Menurut saya, mungkin tidak terlalu tepat untuk yang lain. Tapi sebenarnya ini inspirasi agar tolong jangan dibedakan lagi KTP-nya di mana. Yang hari ini mereka di antara tanda kutip terjebak di daerah itu, ayo diurus. Mungkin yang di Malang sana ada orang Jawa Tengah, titip Pak Wali Kota Malang, saya titip. Orang-orang Jawa Tengah yang di sana, para mahasiswa yang mungkin ada yang keleleran, terus kemudian nggak dikirimi sama orang tuanya gitu kan, kasihan kan. Mereka kan generasi yang kita siapkan nih, ya kita bantu. Saya pernah jadi mahasiswa kok, dan saya miskin dulu, jadi begitu. Mungkin Mbak Kofifa juga akan bisa bantu yang di situ. Nah mereka yang dari Jawa Timur, dari Bali, kayak kalian begitu yang ada di sini, ya biar saya pelihara, karena itu anak-anak saya juga begitu, anak-anak negeri, anak-anak bangsa begitu. Jadi kalau terkesan, kesan sih subjektif ya, bahwa tidak sempurna, iya, kami akui tidak sempurna, iya. Makanya saya carikan siapa yang paling ahli sistem di sini, suruh angkat tangan, suruh ngacung, datang ke saya. Siapa yang paling jagoan bisa menyelesaikan ini, suruh datang ke saya sini, suruh kerja sama saya. Saya lihat kemampuannya, agar kemudian kita agak hati-hati. Sekali lagi agak hati-hati agar kita bisa melakukan tindakan yang baik. Negeri ini butuh dukungan. Ya baik, terima kasih Mas. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan dari kawan-kawan yang berdomisili di Jateng, dari @suci_setia28. Harus kemana sih ikut partisipasi membantu pemerintah Jateng dalam menangani COVID ini? Ini bagaimana Mas? Keren. Kamu bisa ngambil apapun. Kamu buatin masker, kamu bisa. Kamu ikut mencatat siapa yang perlu dibantu, kamu bisa. Kamu mau bantu saya dari Jawa Tengah tadi dengan ikut program saya ini Jogotongo ya. Dengan Jogotongo ini kamu juga akan bisa membantu tetanggamu mendata, menyampaikan apa cerita-cerita. Mas saya kasih tahu ya Mas ya. Ada anak perempuan dari Pemalang. Dia tinggalnya di Jakarta. Lalu dia jalan-jalan ke ke Tanah Abang. Apa yang terjadi? Ini saya berikan nih. Apa yang terjadi kemudian dia menemukan warga Jawa Tengah yang mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur di tempat yang layak. Karena apa? Karena dia memang tidak bisa apa-apa. Apa yang mau saya ceritakan juga, mereka kemudian menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, boleh nggak saya bantu mereka agar mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya sudah, kamu daftar saja. Apa yang terjadi? Luar biasa, Mas. Mereka mendata satu persatu, terus kemudian dia sampaikan, namanya Yeni Triani. Saya tidak kenal. Dia dapat nomor saya katanya dari staf khususnya Pak Menteri Sosial. Nggak tahu ketemunya di mana. Kemudian dia sampaikan gini, aku Yeni Triani dari Pemalang, ingin bantu warga Jateng yang nggak mudik. Langsung gitu. Ingin bantu warga Jateng yang nggak mudik. Dia di Jakarta saya nggak kenal. Aku di Tanah Abang saat ini banyak pedagang yang tetap bertahan karena bingung di kampung mau apa nggak punya apa-apa. Terus saya bilang bantu mereka. Siap. Saya data dulu ya Pak, foto dan rekam kondisinya. Wow gitu. Siap. Terus kemudian mereka warga Jateng. Ya betul Pak.
Terus kemudian dia tanya sampai kapan daftarnya, ternyata dia nggak bisa. Lalu dia berikan kepada saya, kelihatan nggak ya, nomor-nomor KTP, ya kan? Terus kemudian dia bantu mereka, diberikan kepada saya. Dan tidak terlalu lama, kira-kira ini jam setengah 12 dia sampaikan ke saya. Terus kemudian saya kontak perwakilan saya yang ada di sana, itu setengah 12 ya. Terus kemudian dia sampaikan beberapa gambar dari mereka yang ada di wilayah Tanah Abang. Kasih deh, kelihatan nggak ya? Ini ada di Tanah Abang, ya kan? Terus ini KTP-KTP-nya difotoin, ini kerumunan-kerumunannya difotoin. Saya mau tunjukin ini cara kerja Mbak, ini hebat banget nih yang jualan di Tanah Abang nih. Keren kan? Mereka bantu, ya kan? Keren kan? Nah, saya mau kasih tahu aja sama kamu. Itu setengah 12 ya. Terus dia kirimin nomor-nomor telepon. Mana ini kameranya? Nomor-nomor telepon dari warga yang ada di sana dicatetin satu persatu. Anak ini keren betul. Dan kemudian akhirnya jam sorenya sekitar jam 4, setengah lima kamu lihat di bawah itu ada ibu-ibu kumpul dan di bawahnya ada sembako. Ya. Dari siang dia kenal, langsung mendata, sorenya udah dapat bantuan. Saya perdengarkan apa yang ada atau teriakan dari ibu-ibu. Mereka dengan cepat langsung dapat bantuan itu. Maka siapapun yang akan membantu sebenarnya tidak ada halangan. Dan mereka bisa sampaikan. Atau barangkali, Pak, saya siap bantu bila dibutuhkan untuk warga Jateng. Ada juga kemudian yang mereka kos tidak bisa apa-apa videonya. Simple kan? Mereka kemudian bisa bekerja. Maka Yeni Triani dari Pemalang ini menurut saya bisa. Jadi tadi yang mau nanya, kami mau bantu apa? Kamu bisa bantu apapun. Kamu bisa bantu data, kamu bisa ngumpulin umpama ya, usul saya nih. Di RW-mu dibuat jogotongo, menjaga tetangga, terus ada lumbung pangan. Lumbung pangannya dari apa? Dari beras jimpitan. Kasih beras, mungkin ada yang kasih minyak goreng, kasih gula. Sedikit-sedikit dikumpulin aja. Nanti dibagi kepada mereka yang akan menolong. Top, ayo bantu. Ya mungkin Mbak Suci Setia bisa langsung dipraktekkan ya di daerah Jateng. Jadi selanjutnya dengan terjawabnya 3 pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan sekalian, maka kita telah sampai di penghujung kajian peran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Komisariat GMNI Hukum Brawijaya. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Monggo, Mas. Kawan-kawan GMNI, bantu dong masyarakat dengan segala ilmu yang dimiliki. Betul-betul menjadi pemikir pejuang, menjadi pejuang pemikir. Yang kemudian juga tidak mikir-mikir, tapi kemudian semua bisa sampai kepada masyarakat berbuat nyata. COVID ini hanya bisa kita lawan oleh kekuatan masing-masing. Saya selalu closing seperti ini. Apa? Kita adalah menjadi tentara-tentara untuk melawan COVID kita sendiri, bukan para dokter. Ya, caranya apa? Senjata kita adalah sabun dan air, karena itu yang kita pakai cuci tangan. Senjata kita adalah masker, yang ini harus kita kenakan setiap kita keluar. Senjata kita adalah olahraga, senjata kita adalah makan yang bergizi, tidak harus mahal. Tanam-tanaman tadi seperti yang disampaikan, bercocok tanam di depan rumah. Maka kalau dengan membantu itu, kita akan segera bisa menyelesaikan. Selalu jaga jarak dan terus bantu kita semuanya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Merdeka. Ya, baik. Terima kasih Mas Ganjar sudah menyempatkan hadir dalam diskusi kali ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, saya Anak Agung Gede Ananta Wijaya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah menyimak kajian terbuka pada siang hari ini dan juga kepada keluarga besar GMNI Hukum Brawijaya yang telah menginisiasi kajian terbuka pada siang hari ini. Semoga dengan kajian ini, khususnya para mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru menggunakan kacamata hukum dalam penanganan COVID-19 di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya meminta maaf atas segala kekurangan selama jalannya kajian pada siang hari ini.
Dan sesuai maklumat pemerintah pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, izinkan saya menutup kajian siang hari ini dengan memekikan salam nasional kita, salam kebangsaan kita, salam pemersatu kita dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Mas Ganjar waktunya. Ya.